Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ranah Jawa Channel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel ini dan bantu terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi ke depan. Masih dengan saya Zulkarnain dan rekan saya Zialvin. Oke teman-teman, pada program kali ini kita akan membacakan email yang telah masuk ke kami dari aditya@gmail.com. Bagaimana cerita yang akan dibagikan kali ini? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke kawan-kawan, saya akan membacakan cerita dari teman kita Aditya yang ingin berbagi khususnya kepada teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Aditya. Usiaku saat ini 30 tahun. Aku ingin berbagi pengalaman mistis yang pernah aku alami. Kurang lebih 3 tahun yang lalu saat berlibur di salah satu pantai di Jawa Barat. Tepatnya saat itu bulan Juli di tahun 2019. Aku tinggal di Jakarta dan berencana hendak berlibur ke pantai dengan teman-teman di wilayah rumah. Saat itu kami berlima. Dan kami memang teman yang sering kali kumpul di waktu libur bekerja. Aku dan keempat temanku bernama Ibnu, Roni, Boy, dan Denny akhirnya sepakat kita pergi ke pantai Pelabuhan Ratu saat itu. Kita berangkat dari Jakarta pada malam Sabtu. Sehabis Isya kita meluncur menggunakan mobil Denny. Di perjalanan kami sempat singgah di beberapa tempat, di Cidahu, Cibadak, kemudian sampai di pantai Pelabuhan Ratu. Kami sempat istirahat sejenak sambil makan di sebuah tempat makan di pinggiran pantai. Setelah selesai makan, kami berembuk mau cari penginapan atau mendirikan tenda saja. Karena kebetulan kami membawa peralatan-peralatan, akhirnya sepakat jika kita tidur satu malam di dalam tenda dan kemudian malam esoknya baru kita sewa penginapan. Kami kembali ke mobil dan lantas berjalan ke arah Cisolok. Tujuan kami menenda di malam itu adalah di pantai atau pantai Karanghawu. Setelah kita tiba di Karanghawu, malam itu situasinya kurang bagus karena ramai sekali. Kemudian kita berlanjut ke pantai. Kebetulan di tempat itu tidak begitu ramai, akhirnya kami pasang tenda dan persiapkan semua alat yang dibawa. Kira-kira saat itu sudah jam 2 malam. Karena kami lelah, kami langsung istirahat di tenda masing-masing. Kami buat 2 tenda, dan aku berdua dengan Denny 1 tenda. Malam itu sebenarnya cukup ramai, tapi mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 2 malam, makanya terlihat sepi. Hanya terdengar suara desir ombak, dan tenda kami memang cukup jauh dari bibir pantai. Belakang tenda kami tidak jauh ada warung kopi. Tapi tetap warung itu terlihat sepi malam itu. Entah karena mungkin sudah malam atau orang-orang sebagian sudah pulang. Malam itu kira-kira jam 2:30-an aku mendadak sakit perut. Kemudian aku membangunkan Denny dan bilang mau ke toilet. Denny hanya mengangguk-angguk saja
Karena tak tahan, aku buru-buru dan lupa untuk membawa senter. Letak toilet umum itu persis di belakang warung. Tapi anehnya, cerita yang aku ingin bagikan ini justru bermulai setelah aku keluar dari toilet. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba banyak hal aneh yang aku alami. Apa yang aku lihat saat itu semuanya sepi, tidak ada orang sama sekali. Bahkan tenda yang didirikan pun tidak ada. Aku bingung dan panik mesti kemana. Semua pesisir pantai kosong seketika. Coba lari ke kiri dan ke kanan jalan, masih tidak terlihat orang sama sekali. Sampai akhirnya aku lelah dan aku coba duduk di pinggir pantai. Tiba-tiba muncul seorang wanita cantik bergaun hijau, lengkap mengenakan mahkota selayaknya ratu. Wanita itu menegurku, "Adit, kamu tinggal di sini saja ya?" Aku kaget dan bertanya, "Di mana aku?" Kemudian wanita itu membalas, "Tenang, kamu sedang ada di alamku," jawabnya. Aku tercengang, kaget dengan jawabannya. Kenapa aku bisa ada di sini? Dalam hatiku bergumam. Wanita itu pun kembali berkata, "Kamu itu sudah diserahkan kepadaku oleh leluhurmu, Dit. Dan aku menunggu waktu ini tiba." Aku membalas, "Leluhurku siapa? Aku tidak paham maksudmu." "Baiklah, Dit, mari ikut denganku sebentar saja. Akan aku ajak kau ke istanaku," ucap wanita itu. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah pintu seperti portal yang sangat terang. Bahkan mataku pun tidak sanggup untuk melihatnya. Wanita itu pun mempersilahkanku untuk naik kereta kencana yang anehnya tiba-tiba muncul di sampingku. Aku naik dan masuk ke dalam portal itu bersamanya. Hanya dalam kejapan mata, tiba-tiba kami sampai di sebuah tempat yang sangat indah. Bangunannya tinggi, lengkap dengan dayang-dayang yang cantik, serta wangi semerbak di setiap penjuru ruangan. Aku diantar oleh salah seorang dayang menuju sebuah kamar, yang ternyata di situ ada seorang lelaki yang tampan, berpakaian layaknya seorang pangeran. Dia menyapaku, "Selamat datang, Adit. Aku Wasesa leluhurmu, dan kamu adalah cucuku. Jangan takut, nak, memang sudah waktunya kamu harus tahu persoalan ini." Kemudian dia menceritakan tentang semua asal-usul keluarga yang membuat kepalaku sedikit pusing untuk mendengarnya. Sampai di akhir pembicaraan, tiba-tiba salah seorang dayang masuk dan berkata, "Tuan, makanan sudah siap untuk dihidangkan. Mari silahkan ke ruang makan, karena Ibu Ratu sudah menunggu." Tak lama kemudian, kami berjalan menuju ruang makan. Dan di situ aku lihat wajah wanita yang menjemputku tadi sangat cantik. Bahkan belum pernah rasanya seumur hidup aku melihat wajah yang begitu rupawan dan bercahaya. Kami makan bersama, tapi anehnya tidak ada satu orang pun yang bicara. Semua tampak serius melahap hidangannya masing-masing. Dan jujur saat itu aku sebenarnya tidak mau makan, walau hidangan yang disajikan begitu lezat dan berlimpah ruah. Tak lama setelah makan, sang pangeran yang mengaku leluhurku pun berkata, "Apa kamu takut, Adit, jika tinggal di tempat seperti ini?
Aku cuma diam dan menganggukkan kepala. Tak apa, Dit, jika kamu takut. Kamu hanya harus tahu persoalan ini. Dan memang sudah waktunya juga kamu harus tahu siapa kakek buyutmu. Sekarang silahkan kamu pulang. Sampaikan salamku untuk bapak dan kakekmu. Tiba-tiba aku terbangun di salah satu tempat yang aneh. Dan belum pernah rasanya aku mendatangi tempat itu. Waktunya pun sudah siang hari. Aku berjalan mencari orang atau tempat, dan saat itu badanku pun sudah lemas. Dan aku rasanya meriang. Sampai akhirnya aku bertemu orang yang melintas tak jauh dariku. Aku panggil dan kemudian dia mendatangi. "Maaf Pak, ini di mana ya?" tanyaku. Kemudian bapak-bapak itu bilang, "Mas, kamu itu ada di wilayah Cikalong Wetan, kota Tasikmalaya." "Hah?" kagetku. "Serius Pak?" tanyaku. "Kenapa aku bisa ada di sini?" Lalu aku ceritakan semua yang aku alami kepada bapak itu. Dan dia membawaku untuk pulang ke rumahnya. Bertemu dengan keluarganya, dan mereka semua memandangku sedikit aneh. Seolah-olah tidak percaya dengan apa yang aku alami. Lantas aku dipersilahkan untuk istirahat sebentar. Aku tertidur. Sampai ketika aku bangun, rumah bapak itu pun sudah ramai dengan orang-orang yang berdatangan. Dan kagetnya aku ketika aku bangun, tepat di hadapanku ada seorang bapak-bapak memperkenalkan diri. "Maaf Mas, saya Hendy, ketua RT di sini. Dan tadi saya sudah diceritakan apa yang Mas alami oleh Pak Mul, pemilik rumah ini. Kemudian aku dipersilahkan menelepon keluargaku. Dan betapa kagetnya mereka ketika mendengar suaraku. "Dit, kamu di mana? Kamu baik-baik saja kan?" tanya bapakku di ujung telepon. "Baik Pak, Adit lagi di Tasik." "Ya sudah Dit, tolong kamu kasih teleponnya ke orang yang ada di situ." Singkat cerita, akhirnya bapakku datang menjemput dengan semua teman-temanku. Kemudian mereka bercerita jika pada waktu itu kami liburan di Pelabuhan Ratu. Di saat malam itu, ombak besar tiba-tiba menerjang tenda kami. Dan mereka panik saling menyelamatkan diri sendiri. Sampai-sampai mereka lupa bahwa aku tidak ada di situ. Mereka semua panik mencariku, bahkan sempat meminta tolong keluarga dan polisi yang ada di sana. Sampai 7 hari aku menghilang. Akhirnya diputuskan untuk berhenti mencari keberadaanku. Tak hanya itu, bahkan orang tuaku sudah mengadakan tahlil setiap malam di rumah. Yang artinya mereka menandakan dan menganggapku sudah tiada atau meninggal. Kemudian aku pulang, dan sesampainya di rumah, aku bercerita semua hal yang aku alami. Bahkan kakekku pun ada di rumah saat itu dan ikut kaget mendengar ceritaku. Tiba-tiba kakek berkata, "Dit, apa yang kamu alami betul adanya, dan buyutmu atau ayah dari kakek pernah mengalami hal yang sama seperti kamu di waktu mudanya. Nama-nama yang kamu sebut itu benar. Mereka adalah leluhur-leluhur kita yang memang mengadakan perjanjian dengan Ibu Ratu Laut Kidul. Jiwa mereka tertahan di sana.
Cukuplah kamu ambil pelajaran dari pengalaman yang kamu alami ini, ucap kakek. Selanjutnya kehidupanku berjalan seperti biasa. Aku kembali beraktivitas bekerja, nongkrong dengan teman-teman. Walau memang kali ini sepertinya aku lebih sensitif dengan hal-hal yang bersifat gaib. Setelah kejadian itu, bahkan sampai saat ini. Itulah sedikit pengalaman yang ingin aku bagi ke teman-teman di ranah Jawa. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Adit yang sudah membagikan cerita yang sangat menarik ya. Luar ke biasa. kita. Mudah-mudahan juga kawan-kawan semua terhibur. Dari cerita Mas Adit ini banyak hal yang sebenarnya di luar nalar ya. Dari cerita awalnya pun dia bilang nggak ada tanda apa-apa. Di awal dia sakit perut kan, untuk toilet. Iya, ke toilet. Tiba-tiba dia keluar toilet, itu keadaan semua udah berubah. Jadi nggak tahu juga dia ada di mana. Ya, karena situasi yang dia temuin saat itu bukan situasi awal saat dia ada di situ. Ada di situ. Jadi itu apa namanya yang diceritakan tadi, suasananya tuh yang benar-benar sepi, sama sekali nggak ada kehidupan. Ada kehidupan. Terus tiba-tiba didatangi sama sosok wanita cantik. Ya kita bisa bilang ya Ibu Ratu lah mungkin. Mungkin di sini apa namanya yang disebutkan tadi di awal dia apa mengalami hal yang aneh. Ya memang aneh sih. Itu perpindahan tempat atau perpindahan tempat mungkin ya? Iya kayak apa? Karena hanya sekian, ya paling lama berapa sih kita kalau Iya kayak relatif. teori relativitas. Iya relativitas itu. Jadi kayak main skala aja mungkin ya. Kayak di sana kalau apa bicara waktunya gitu, mungkin yang diceritakan tadi perjalanan dia untuk menuju ke satu tempat itu, ya kita bisa bilang istana lah ya. Dari awal ditemu, dia jalan sampai dia ketemu apa sampai dia masuk ke dalam. Di dalam dia diantar ya ke kamar ya, kamar udah gitu di situ dia ketemu sama apa sosok yang dibilang seperti pangeran. Dia berinteraksi di situ. Dari situ terus diajak makan ya, makan bersama. Kalau kita ngambil apa perjalanannya gitu, itu kurang lebih ada 1 jam Kayaknya kurang lebih. sampai dia selesai dan dia sampai dikembalikan. Ya kan udah sempat istirahat bahasanya kan kan dia disuruh istirahat juga kan. Ya adalah kurang lebih 1 jam ya. Berarti perbedaan waktu di sana kita bisa bilang di alam gaib mungkin ya, dengan perbedaan di alam nyata, alam kita ya, itu sekitar 1 jamnya dia di kita tuh bisa 7 hari. Makanya mungkin yang bisa dibilang kehidupan dia lebih apa lama, abadi gitu untuk kita lihat di versi kita nih di dunia kita ya, mungkin karena faktor itu. Kan dia di sini juga dia kan cerita ketika dia ketemu sosok pangeran itu mengaku kan leluhurnya. Nah itu mau enak nggak nih kalau kita bahas? Ya dengan apa namanya dia bisa Mas Adit ini ya mau berbagi
Artinya kan di sini mungkin tidak ada apa? Tidak ada hal yang bisa dibilang apa ya? Buat dia untuk dipaksakan atau gimana. Mungkin dia ingin berbagi, mengeluarkan nih ceritanya dia yang benar-benar dia alami di luar dari logika kita sebenarnya. Jadi ternyata tuh ada loh kejadian ini gitu. Mungkin maksud dari Mas Adit tuh ini karena dibilang kan ya kisah pengalaman ya. Terus juga tadi yang dia bilang apa? Ada satu perjanjian ya, leluhurnya ada satu perjanjian, yaitu mungkin yang apa ya, yang nggak bisa putus ya. Dalam arti di sini perjanjiannya itu nggak terlalu apa, bisa dibilang membahayakan ya. Karena kalau memang yang membahayakan dari awal, Adit kan ditawarin mau tinggal di sini atau mau kembali kan. Kembali. Ada pilihan di situ. Iya, ada pilihan di situ. Nah, artinya di sini kan tidak meminta, ya kan? Tapi memberi pilihan. Oke, apa bisa dibilang ya perjanjian itu yang nggak yang terlalu memikat atau yang membahayakan. Hanya sekedar informasi. Nah, ya tadi ketika awal dia ketemu dengan sosok leluhurnya ini memberitahu. Iya, makanya ya karena menjelaskannya ke arah situ. Iya, karena mungkin si Adit ini keturunan yang keberapa gitu ya. Karena kan di akhir cerita tadi juga dibilang kakek buyutnya itu juga pernah cerita pernah mengalami juga, ya kan? Ya artinya kan dari kakek buyut ketemu ya tiga ke bawah ya, 3 generasi ke bawah, dan ketemulah sama si Adit ini. Ya bisa dibilang termasuk yang apa ya, yang beruntung kali ya Adit ya, karena dia yang terpilih gitu untuk mengetahui mungkin kisah atau perjalanan dari leluhurnya. Dia juga jadi tahu tuh silsilahnya. Iya, silsilahnya dia jadi tahu juga, dan efek yang dia rasakan kan setelah dia ngalamin itu kan ya udah pasti yang namanya kita udah pernah mengalami masuk ke dimensi lain, memang sifatnya ya otomatis lebih agak sensitif. Impactnya gitu. Jadi buat Mas Adit sendiri tuh buat ngerasain hal-hal yang apa spiritual atau hal-hal yang mistis atau ada apa ya suatu firasat atau dia datang ke suatu tempat kayak ngerasain nih ada makhluk selain manusia gitu ya, makhluknya ya dia lebih peka ke situ. Jadi secara nggak langsung kalau ketika kita udah masuk ke dimensi di luar kita manusia itu otomatis mungkin ya bahasanya ya mata batin kebuka ya. Iya, secara otomatis, bukan secara iya, itu secara otomatis karena nggak semua, ya kan? Nggak semua bisa ngalamin hal yang itu. Yang dilihat siapa? Ya kan? Udah gitu di situ juga dia langsung bertemu, ya bisa kita bilang gitu ya, dengan Ibu Ratu. Nggak semua kan? Ya berarti kan ada udah gitu dengan penyambutan yang sangat istimewa kalau gue bilang sih. Walaupun di awal sedikit ya membuat kaget ya si Adit ini. Udah gitu ya masalahnya yang jemput si Ibu Ratunya langsung. Karena ada beberapa yang memberi seperti kayak utusannya untuk menjemput ya. Kalau ini dia bisa dibilang istimewa lah. Karena yang jemput si Ibu Ratu langsung untuk mengantarkan dia ketemu dengan leluhurnya. Udah gitu diperlihatkan dengan istananya yang begitu yang dia bilang sangat luar biasa ya, wanginya bukan main tiap sudut ya. Artinya di situ indera penciuman dia lebih tajam,
Iya, dibilang tadi wangi semerbak. Indra, iya yang impact yang dia dialami itu ya itu. Yang pertama ya indera penciumannya dia lebih tajam. Terus yang kedua, ya dia lebih peka lah sama hal-hal yang berbau mistis. Ya, mungkin itu aja kali. Jadi kalau kita runutin nih, sempat juga kok nggak masuk nalar ya. Jadi dia awalnya di pantai A. Kemudian ketika dia pulang atau bahkan kembali dari lagi alam itu beda, di tempat B nih dia muncul. Iya. Memang mungkin kita sering dengar juga lah cerita Garis ya, garis dari pantai selatan ya. Kita Selatan. tariknya garis pantai selatan lah, karena dari Pelabuhan Ratu ke Tasikmalaya ketemunya kan sama Parangtritis ya. Betul. Masih Selatan. selatan. Parangtritis apa? Kalau di Pangandaran. Tasik Pangandaran, sorry. Masih selatan. Iya, kalau Kemudian Parangtritis kan Jogja. tarik lagi ke utara baru ke Parangtritis kan. Maka kita bisa melihat jadinya nih jarak dari Pelabuhan Ratu sampai ke Tasik Pangandaran ya, pantai selatan nih. Ya artinya titik tengahnya mungkin ya, kita bisa ambil titik tengahnya untuk kita ambil sudut segitiganya gitu. Jadi letak tengahnya istana itu ya ada di situ. Yang itu kejadian yang dialami sama temennya pun juga tragis juga tuh ya. Itu berarti kan secara nggak langsung ya, ketika temannya bercerita saat itu Adit nggak mengalami itu namanya ombak pasang. Iya. Padahal saat itu ombak pasang ceritanya ya. Mungkin Adit sedang ke toilet Dan teman-temannya pun juga sampai nggak ngeh ya. sampai nggak ngeh Adit itu nggak Ya ada. karena mereka udah sibuk masing-masing gitu. Nah mungkin dari kejadian itu Nah, bisa kita dibuat kayak semacam apa ya? Kayak semacam peristiwa ya, bisa dibilang ya. Jadi ini seolah-olah Adit menghilang nih karena ombak, ya kan? Jadi asumsi logika mengarah ke situ. Makanya teman-temannya kan panik kan pas udah sadar gitu, maksudnya udah dalam keadaan selamat gitu ya dari itu terjangan ombak. Baru dia ngeh kan, mana nih Adit? Akhirnya minta tolong sama warga, teman saya nggak ada nih. Ya asumsi mereka apa? Ya otomatis kan ke bawah ombak dong. Maka dilakukanlah pencarian di situ sampai selama 7 hari ya. 7 hari dia menghilang. Enggak, maksudnya pencariannya gitu. Pencarian 7 hari. Pencarian 7 hari akhirnya mungkin beritanya udah kesebar ya. Kenapa Adit tiba-tiba ada di sana dan tiba-tiba ada warga rame gitu datang nyamperin si Adit ini kan. Yang beritanya tuh adanya menghilangnya di Pelabuhan Ratu. Cuman pas sudah diceritakan gitu sama Adit ke salah satu warga di Tasik ya. Akhirnya Bapak itu Pak Mul ya, masalah ya. Pak Mul itu kan langsung menghubungi RT ya, untuk mungkin biar diinformasikan satu ke keluarga kalau anaknya ini ternyata ada di sini. Dan akhirnya kan pencarian di sana juga tenang. Sampai akhirnya teman-teman sama orang tuanya Adit kan nyusul dan datang. Ya ngerasa nggak percaya loh. Kalau Itu benar. ya kembali lagi sih ya, walau alam ini. Ya banyak sih memang kita juga dengar cerita. Ya gue pernah dengar cerita tentang orang yang hilang selama beberapa hari di salah satu gunung. Ya di situ dia juga cuma sebentar ngerasa sempat yang ngalamin ya cuman ngalamin ya kira-kira yang dialamin tuh sekitar ya sejam 2 jam ya. Cuman nggak taunya dia bisa sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Yang terakhir gue juga pernah dengar tuh cerita. Jadi kan secara
akal logika sebenarnya kita susah buat cerna ya. Iya. Karena bukan cuma roh mungkin ya, tapi kan jasadnya Jasadnya juga ikut. bisa. Nah cuman kan emang jatuhnya wajar. Saat Adit dikembalikan kondisinya dia lemes 7 hari ternyata. Dia dalam keadaan sadar. Di alam lain ya. Kalau di kita ya kan, ya kita sehari aja nggak istirahat, aja nggak tidurnya udah berasa ya. Apalagi dia 7 hari ya wajar. Yang dia alamin di awal tadi ya dibilang badannya berasa meriang. Nah, ketika dia pulang juga dia nggak menceritakan secara detail. Cerita dia pulang gimana? Tahu-tahu kan dia sadar ada satu tempat yang aneh juga dan siang hari. Sedangkan dia ketika berangkat malam. Udah pagi ya, udah dini hari lah. Udah dini hari. Itu dia yang dibilang apa? Perpindahan waktu, Relativitas itu. relativitas itu secara teori ilmiahnya ya. Oke, nggak apa namanya, nggak kita bisa untuk Duga-duga semua juga. gitu, semua rasain lah maksudnya yang dialamin sama Adit ini. Karena mungkin yang dia bilang badan ngerasa pas keluar badan ngerasa agak meriang ya. Ya mungkin itu kayak udah masuk kayak gimana sih, nembusin ya. Kayak nembusin dimensi. Nah, jadi kayak perubahan lah, kayak kita bisa bilang kayak perubahan apa? Suhu tubuh atau iklim gitu. Oke, dia ngerasa kayak meriang, tapi setelah itu kan dia nggak apa-apa. Ya kan? Dia nggak apa-apa sampai dia balik lagi, yang dia alami cuma lemes. Ya wajar lah. Logikanya ya, dia lemes ya wajar. Baru bisa ada cerita dia tidur di tempat Pak Mul itu kan. Karena mungkin benar-benar lelah makanya dia tidur. Udah nggak kuat sebenarnya, udah dia ngerasa udah capek banget, dan dia melek pun juga udah istilahnya udah nggak ini lah, nggak sadar banget lah, karena emang udah capek banget, karena mungkin perjalanannya itu yang lama. Oke. Menarik ya cerita Ya cukup menarik kita kali ini. ya, memang ternyata ada ya. Ya, ternyata ada. Dan mungkin Mas Adit ini salah satu lah yang mengalami hal seperti ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Adit yang sudah mau berbagi cerita di Ini sangat menarik channel banget. kita. Mudah-mudahan juga Mas Adit selalu sehat, Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu aja ya, kita akhiri cerita kita kali ini. Dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan pula lonceng notifikasi agar kawan-kawan semua selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.